Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada kali ini kita akan belajar tentang struktur pasar. Kira-kira apa ya itu struktur pasar? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja tonton video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat yang ada di tayangan ini. Ya, benar, ini adalah pasar. Tapi pasar itu bukan hanya tempat fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli, seperti yang selalu kalian kunjungi. Melainkan pengertian secara luasnya, pasar merujuk pada proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan yang dapat terjadi secara langsung atau melalui media teknologi. Contohnya, ketika kalian membeli barang di aplikasi, seperti aplikasi online shop, nah itu juga termasuk ke dalam pasar loh. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, ternyata pasar itu bukan hanya tempat yang selama ini teman-teman sering kunjungi, seperti pasar tradisional, supermarket, dan lain sebagainya. Melainkan online shop yang sekarang sudah sering digunakan juga termasuk ke dalam kategori pasar. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari pasar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam atau jenis-jenis pasar berdasarkan struktur pasarnya. Sebelumnya, struktur pasar itu apa ya? Struktur pasar merujuk pada ciri-ciri dan pola persaingan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam suatu industri atau pasar tertentu. Ini mencakup jumlah penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta tingkat kendali yang dimiliki oleh perusahaan atas harga dan produksi. Struktur pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Lalu, apa itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk identik atau homogen, sehingga masing-masing dari mereka menjadi penerima harga atau price taker. Selanjutnya yaitu terkait dengan syarat-syarat pasar dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Di antaranya yang pertama terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli dikatakan sebagai pengikut harga atau price taker, sehingga harga pasar bersifat datum. Artinya berapapun jumlah barang yang dijual di pasar, harganya akan tetap. Harga ini ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar, yaitu oleh interaksi antara seluruh penjual dan pembeli yang ada di pasar. Yang kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Artinya, tidak ada hambatan yang menghalangi suatu perusahaan untuk memulai usaha baru jika dikira menguntungkan dan menutup usahanya jika dikira merugikan. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, barang yang dihasilkan merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang dihasilkan oleh produsen lain dalam semua segi. Yang keempat, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Artinya, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar, yaitu mengetahui tingkat harga yang berlaku di pasar dan perubahan-perubahannya. Yang kelima, mobilitas sumber ekonomi cukup sempurna. Artinya, faktor produksi dapat dipindahkan dari satu ke lain tempat tanpa adanya hambatan. Sehingga dalam hal ini diasumsikan sistem transportasi relatif sempurna, suplai barang relatif sempurna, produksi relatif sempurna, atau tidak ada gagal panen atau produksi, dan sebagainya. Jadi itulah syarat-syarat pasar dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama ada pasar modal atau stock market di bursa efek, yang kedua pasar mata uang, dan yang ketiga pasar hasil pertanian. Selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dari pasar persaingan sempurna.
Untuk kekuatannya atau kelebihannya, yang pertama, penggunaan sumber daya secara efisien, yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih, yang ketiga, harga jual barang dan atau jasa adalah yang termurah, dan yang terakhir adalah bagi konsumen atau masyarakat terdapat jaminan dalam mengkonsumsi. Sementara untuk kelemahannya yaitu yang pertama, tidak mendorong adanya inovasi atau pengembangan teknologi, yang kedua, ketidakstabilan pendapatan, dan yang ketiga, kesulitan mencapai laba maksimum. Oke teman-teman, selanjutnya di sini yang kedua yaitu terkait dengan pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna merujuk pada situasi di mana salah satu atau lebih ciri khas pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi di pasar ini. Ini mencakup berbagai jenis pasar di mana terdapat kendala atau kekhususan tertentu yang memengaruhi perilaku perusahaan dan juga harga. Oke, selanjutnya di sini ada pun yang menjadi bagian dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Kemudian, struktur atau jenis pasar selanjutnya yaitu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu sendiri adalah situasi ekonomi di mana hanya ada satu penjual untuk perusahaan yang mendominasi seluruh pasaran dengan kontrol penuh atas penawaran barang atau jasa. Nah, dalam konteks ini, penjual memiliki kekuatan pasar yang signifikan, memungkinkannya untuk menentukan harga tanpa adanya persaingan yang nyata. Adapun beberapa karakteristik dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan yang menguasai penawaran produk atau jasa, sementara terdapat banyak pembeli. Dalam situasi ini, penjual memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas barang yang dihasilkan. Kekuasaan pasar yang besar ini dapat menyebabkan kurangnya persaingan dan meningkatkan potensi eksploitasi terhadap konsumen. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu produknya unik. Dalam karakteristik ini, produk yang dijual oleh penjual tunggal tersebut cenderung unik atau tidak memiliki substitusi yang dekat di pasar. Karena tidak ada pesaing langsung, konsumen tidak memiliki alternatif yang serupa, memberikan penjual monopoli kekuatan untuk menentukan harga sesuai dengan kebijakannya tanpa khawatir kehilangan pangsa pasar. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu hambatan masuk tinggi. Maksud hambatan di sini yaitu membuat sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dan bersaing dengan penjual yang sudah dominan. Hambatan masuk bisa muncul dari berbagai faktor seperti investasi modal besar, kekayaan merek yang kuat, regulasi yang kompleks, atau kontrol atas sumber daya kunci. Kemudian, karakteristik terakhir dari pasar monopoli yaitu pasar yang menentukan harga atau sebagai price maker. Karena tidak ada pesaing langsung, penjual monopoli dapat menetapkan harga sesuai dengan kebijakannya tanpa mempertimbangkan tekanan persaingan. Ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar dan persaingan antar penjual. Berikutnya, monopoli juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya yaitu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, efisiensi pengadaan barang publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kekurangannya yaitu hilangnya atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, dan memburuknya kondisi makroekonomi. Kemudian, struktur atau jenis pasar selanjutnya adalah pasar monopolistik. Di dalam pasar monopolistik, ada banyak sekali penjual yang menawarkan dagangan yang homogen atau serupa. Tapi, produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya. Serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Produk yang dijual di dalam pasar ini mempunyai kualitas, harga, dan juga ukuran yang berbeda-beda meskipun dalam satu jenis produk.
penentuan harga yang tetap biasanya akan ditentukan langsung oleh penjual, sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masih mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Lalu, pasar monopolistik pun memiliki ciri-ciri yang perlu kita pahami. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Tak hanya itu, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi antara produsen atau penjual. Jadi, kolusi harga hampir tidak bisa dilakukan. Setiap pemilik usaha harus selalu aktif mencari target pasarnya sendiri. Lalu, ciri yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau produsen tidak bisa seenaknya sendiri untuk menentukan harga pasaran, baik itu menurunkan ataupun menaikkan harga. Apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal itu secara otomatis akan diikuti oleh produsen lainnya. Akan tetapi, para produsen tetap tidak bisa menaikkan harga produk, sebab jika ada yang nekat menaikkan harga namun kompetitor tetap mempertahankan harga sebelumnya, maka perusahaan tadi akan mengalami kerugian. Lalu ciri yang ketiga adalah persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Lalu, ciri yang terakhir adalah kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Lalu adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Lalu yang terakhir, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Lalu, kekurangan dari pasar monopolistik adalah yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Sehingga, para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Lalu yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Sebab, para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Lalu yang terakhir, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen.
Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai struktur atau jenis pasar selanjutnya, yaitu pasar oligopoli. Oligopoli adalah bentuk struktur pasar di mana hanya sedikit perusahaan yang mendominasi suatu industri. Dalam situasi ini, keputusan dari satu perusahaan memiliki dampak besar terhadap strategi dan kinerja perusahaan lainnya. Adapun karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Nah, dalam oligopoli, beberapa perusahaan besar mengendalikan mayoritas pangsa pasar sehingga keputusan satu perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap strategi dan tindakan perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, produknya homogen atau terdiferensiasi. Nah, dalam oligopoli, karakteristik produk dapat bervariasi. Produk dalam pasar oligopoli bisa homogen, artinya sangat mirip atau bahkan identik di antara perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Sebaliknya, produk juga dapat terdiferensiasi, di mana perusahaan memiliki produk dengan perbedaan nyata dalam hal kualitas, fitur, atau merek. Karakteristik yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Artinya, keputusan yang diambil oleh satu perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perusahaan-perusahaan dalam oligopoli saling memperhatikan dan bereaksi terhadap tindakan pesaing. Nah, oligopoli pun sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu efisiensi skala besar, inovasi dan pengembangan, dan stabilitas ekonomi. Adapun kekurangannya yaitu ketidaksetaraan daya tawar, kurangnya inovasi nyata, dan risiko kolusi. Oke teman-teman semua, sudah tidak terasa waktu cepat berlalu ya. Dan banyak sekali pembahasan materi yang telah kita pelajari terkait dengan materi struktur pasar ini. Semoga teman-teman yang melihat video pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami dan sampai jumpa di video pembelajaran ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.